Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya imam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hormat Profesor Dr. Harsono selaku dosen mata kuliah seminar ekonomi akuntansi. Yang saya hormati Mbak Aulia SPD selaku asisten dosen dan temanku yang berbahagia. Tema yang sore ini akan saya bawakan adalah cara mendidik anak alim vs pembangkang. Sebelum kita masuk ke tema kita sore hari ini, saya akan membahas tentang karakter. Apa sih itu karakter? Ya, karakter menurut Doni Kusuma adalah suatu gaya atau sifat yang ada pada diri seseorang yang berasal dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu lingkungannya seperti apa? Ya, misalkan lingkungan sekitar itu seperti lingkungan orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan bermain anak itu sendiri. Di tema kita hari ini, kita akan membahas dua karakter, yaitu karakter anak alim yang diidentifikasikan dengan anak baik, yang kedua adalah anak pembangkang, yang biasanya disebut dengan anak nakal. Menurut kalian mana nih yang akan kalian pilih? Akan mendidik anak yang alim atau mendidik anak yang pembangkang? Ya, betul sekali. Kalian tentunya akan memilih mendidik anak yang alim. Karena apa? Pasti akan lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh kita dan pasti akan menurut apa yang kita perintahkan. Oleh karena itu, mendidik anak alim itu lebih mudah dibanding dengan anak yang pembangkang. Apabila kalian memilih untuk mendidik anak yang pembangkang, maka kalian harus mempersiapkan kesabaran yang super ekstra. Karena apa? Karena mendidik anak pembangkang memang memerlukan kesabaran yang lebih dibanding mendidik anak yang alim. Anak yang pembangkang juga kita diperlukan untuk melakukan pendekatan dengan si anak itu, baik dengan mengikuti apa yang dia suka atau bertanya apa yang dia inginkan selama ini. Hal-hal itu yang dinamakan dengan pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan itu jangan dilakukan hanya satu atau dua kali saja, tapi dilakukan dengan terus-menerus kepada si anak dan membuat anak itu merasa nyaman dengan kita, lalu anak itu lama-kelamaan akan menjadi nurut dan luluh hatinya. Maka menurut saya, dalam mendidik anak yang pembangkang itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena semakin kita keras dengan si anak itu, maka anak itu semakin membangkang dan tidak akan nurut dengan kita. Atau penyebab anak itu membangkang, yaitu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Karena tadi kurangnya perhatian yang diberikan kepada orang tua, kita pendidik yang akan memilih untuk mendidik anak pembangkang itu, seharusnya kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak tersebut. Contohnya, anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya itu jaraknya jauh tinggalnya, mungkin bekerja di perantauan atau seperti apa, atau emang dari sisi psikologis sudah jauh dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Maka kita dari pendidik harus dapat memberi perhatian kepada si anak. Kita harus dapat memberikan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Di samping kita dilarang untuk memberi kekerasan kepada anak, tetapi kita juga tidak boleh lemah di depan anak si pembangkang itu. Karena kalau kita terlalu menuruti dia atau terlalu terlihat lemah di depannya, maka dia akan berbuat semena-mena terhadap kita. Dia akan tetap membangkang, dia tidak akan mendengarkan kita lagi, dan dia akan meminta apa yang dia mau dengan memaksa. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik memberikan pengarahan-pengarahan yang seharusnya. Karena itu, kita harus tahu tempat-tempat bagaimana kita harus memberi. Kita tidak boleh keras dengan dia, kita juga tidak terlihat lemah di depan dia. Jadi kita harus tetap tegas dengan dia, kita harus tetap memberikan apa yang dia butuhkan. Baiklah, dari penjelasan-penjelasan tadi kita dapat tahu bagaimana cara mendidik anak alim dan bagaimana mendidik anak yang pembangkang. Sekian penjelasan dari saya, memang terlihat singkat, namun semoga dapat diambil manfaatnya. Apabila ada kelebihan itu lebihnya dari Allah, dan apabila terjadi kesalahan itu datangnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.